Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama sekali, tak lupa-lupanya kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah, yaitu yang berlapaskan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah masih memberikan kepada kita semuanya nikmat, mulai dari kita dari rumah tadi sampai kita berjalan ke masjid ke musalla ini, itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebagai kata penghormatan, kita tumpangkan kepada penceramah-penceramah yang telah berlalu. Sebelum kita masuk ke ceramah kita pada kali ini, ada sedikit informasi pengumuman kepada Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ujang tidak berkenaan Bapak Ujang tidak bisa hadir dikarenakan mudik atau pulang kampung ke Solo. Jadi mengamanahkan kepada Ambo untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya kita melaksanakan sholat Idul Fitri di Mushola Baitul Amal ini, yaitu hari Senin tanggal 2 ya Pak ya Bu. Kemudian kepada Bapak Ibu yang ingin membayarkan fitrahnya, bisa kepada Ambo. Mungkin itu saja informasi kepada Bapak Ibu kaum muslimin. Adapun tema ceramah kita pada malam ini yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang berilmu di antara kamu dan orang yang beriman beberapa derajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu. Kita lihat di luar sana bagaimana orang-orang yang berilmu dimuliakan, lebih diutamakan dibanding orang yang tak memiliki ilmu. Begitulah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu, bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Qur'annya tadi yang kita bacakan tadi. Apapun pekerjaan kita pasti ada ilmunya. Karena jika suatu pekerjaan tidak memiliki ilmu, maka pekerjaan itu akan tidak berguna, akan gagal. Sama juga dengan ibadah, sama juga dengan salat, puasa dan zakat. Ada ilmunya, ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui. Jika kita tidak mempunyai ilmu, maka ibadah itu bisa batal atau tidak sah. Di dalam salatlah misalnya ada rukunnya Bapak Ibu. Ada rukun salat, diawali dengan niat, takbiratul ihram dan lain-lain. Itu tidak boleh sampai
tinggal Bapak Ibu, karena itu bisa membatalkan salat kita. Jadi salat tanpa ilmu bisa batal salat kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebuah kisah menyatakan Rasulullah SAW bersabda, yaitu ana madinatul ilmi wa ali babuha, kata Nabi Muhammad SAW. Saya adalah gudang ilmu dan Ali adalah pintunya. Itulah hadis Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan hadis tersebut terdengarlah oleh seorang yang membenci Ali bin Abi Thalib, yaitu kaum Khawarij. Mereka adalah suatu kelompok yang keluar dari pengikut Ali dan sangat membenci Ali. Dikarenakan hadis tersebut, maka mereka menguji Ali bin Abi Thalib, apakah memang benar Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang memiliki ilmu atau tidak. Maka diutuslah kepada Ali bin Abi Thalib 10 orang untuk mengujinya, apakah memang benar Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi adalah gudangnya ilmu. Jadi orang yang pertama bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apa pertanyaan orang tadi yang diutus tadi kepada Ali bin Abi Thalib? Pertanyaannya Bapak Ibu, lebih utama mana ilmu dengan harta? Itulah pertanyaannya. Manakah lebih utama ilmu daripada harta? Ali pun menjawab, ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu merupakan pusaka dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir'aun dan lain-lain. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu orang yang pertama tadi membenarkan dan lalu pergi meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Datanglah orang yang kedua bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, lebih mana utama ilmu daripada harta? Ali pun menjawab, ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu dapat menjaga kamu, sementara harta kamu yang akan menjaganya, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu, ilmu itu bisa menjaga kita, sedangkan harta itu kita yang akan menjaganya. Jikalau nanti dicuri orang atau hilang, kita yang akan menjaganya. Sementara ilmu menjaga kita agar ibadah kita bisa sah, salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga datang menemui Ali bin Abi Thalib. Lebih utama mana ilmu daripada harta? Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, lebih utamalah ilmu. Ilmu lebih utama daripada harta, kata Ali. Sebab orang kaya harta banyak, musuhnya, sementara orang yang berilmu banyak sahabatnya, banyak temannya. Coba kita lihatlah Bapak Ibu di luar sana, orang yang kaya pasti banyak orang yang iri dengki kepada mereka karena harta dan kekayaan yang mereka miliki. Sementara orang yang berilmu pasti banyak temannya, banyak saudara-saudaranya, karena orang suka kepadanya karena memiliki pengetahuan atau ilmu tadi. Kemudian orang selanjutnya bertanya, lebih utama mana ilmu daripada harta? Ilmu lebih utama daripada harta,
Karena orang yang banyak harta dipanggil dengan sebutan orang yang bakhil, orang yang rakus. Sedangkan orang yang banyak ilmunya disebut agung dan mulia oleh orang lain. Lebih diutamakan oleh orang lain dibanding orang yang berharta tadi. Kemudian orang yang selanjutnya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, lebih utama mana ilmu daripada harta? Ilmu lebih utama, kata Ali bin Abi Thalib, daripada harta. Sebab ilmu tidak perlu penjagaan dari seorang pencuri manapun. Sedangkan harta harus dijaga dari pencuri yang merampok harta tersebut. Dan selanjutnya, ilmu lebih utama daripada harta. Orang yang selanjutnya datang menemui Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tetap menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Sebab pada hari kiamat orang yang banyak harta pasti akan dihisab, diperhitungkan, ditanyakan dari mana hartanya tadi dia dapatkan. Dan itu akan mengakibatkan ia lama untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berilmu akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu sangatlah penting untuk kita. Karena ilmu itu, salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu imamul amali. Ilmu itu adalah pemimpin dari amal. Dan amal itu mengikuti ilmu yang ibadah yang kita kerjakan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jika ilmu tidak tanpa ibadah tanpa ilmu, sia-sia Bapak Ibu soal ibadah yang kita kerjakan. Sementara ilmu tanpa ibadah, begitu pula sebaliknya. Sia-sia pula yang kita dapatkan. Ilmu ibaratkan pohon, sementara ibadah adalah buahnya. Sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil dari ceramah yang kita sampaikan tadi, marilah kita sama-sama memperbanyak mencari menuntut ilmu. Jangan kita pelit untuk mengeluarkan uang kita untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Karena banyak di antara kita anak-anak menyekolahkan anak-anak kita ke tempat yang umum daripada ke sekolah pondok pesantren. Maka sampai di situ yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.